Tuhan dan Rajaku, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah, baik bagi Bapak Ibu jemaat GMI Philadelphia Balikpapan yang berada di Balikpapan, di luar kota Balikpapan, di Kuala Kapuas, bahkan juga yang berada di luar negeri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyambut dengan sukacita semua jemaat yang hadir pada kebaktian ini, khususnya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya persekutuan dan pelayanan GMI Philadelphia Balikpapan dapat meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Kristus. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan secara khusus oleh hamba Tuhan, silakan menghubungi Pendeta Frediston Sileti dengan nomor HP yang tertera di warta jemaat ataupun di layar yang ada.
Selanjutnya kita akan mendengarkan untuk jadwal pelayanan. Yang pertama, jadwal pelayanan pada minggu ini, Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stonsileti, liturgos oleh Ibu Nita Sinaga, singer oleh Saudara Wisnu Wardana, doa syafaat oleh Ibu Paulisa Mandoringin, multimedia oleh Saudara Fredrik William, pembaca warta oleh saya sendiri Agustina Rajarihi, dan sekolah minggu oleh Superbook Online. Yang selanjutnya jadwal pelayanan minggu depan 16 Mei 2021, pelayan firman akan dilayani oleh Saudara Fredrik William, liturgos oleh Ibu Normawati, singer oleh Saudari Angel Valeria, doa syafaat oleh Saudari Agustina Rajarihi, multimedia oleh Saudara Wisnu Wardana dan Ibu Nita Sinaga, pembaca warta oleh Ibu Nita Sinaga, dan sekolah minggu oleh Superbook Online. Yang selanjutnya, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan sebagai ucapan syukur maupun persepuluhan, dapat ditransfer melalui rekening BCA yang tertera pada warta jemaat. Kemudian yang selanjutnya untuk ibadah kategorial kita. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 akan diadakan persekutuan keluarga yang menjadi tuan rumah keluarga Martin Rukun Batu, yang menjadi pelayan firman Saudari Agustina Rajarihi melalui media Zoom meeting. Kemudian yang selanjutnya hari Sabtu 15 Mei 2021 akan diadakan doa subuh, liturgos oleh Saudari Agustina Rajarihi, pelayan firman oleh Saudara Fredrik William, dan melalui media Zoom meeting. Pengumuman bagi kita pada saat ini. Yang pertama, Majelis Jemaat GMI Philadelphia Balikpapan dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas persembahan jemaat sepanjang minggu yang lalu. Untuk konfirmasi laporan keuangan dapat menghubungi Bendahara Jemaat Ibu Paulisa Mandoringin. Kemudian yang kedua, info ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan kita laksanakan pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 10 WITA melalui media daring dengan pelayan sebagai berikut. Yang pertama, pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Freddy Stonsileti, liturgos oleh Saudari Agustina Rajarihi, singer oleh Saudara Setlin Yusrita, doa syafaat oleh Ibu Nita Sinaga, multimedia oleh Saudara Fredrik William dan Saudara Wisnu Wardana. Demikian warta jemaat bagi kita pada saat ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari ini Minggu 9 Mei 2021 kita kembali dilayakkan untuk datang di hadapan Tuhan dalam kebaktian Minggu hari ini. Sebelum kebaktian kita mulai, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena besar kasih setia Tuhan dalam kita sampai dengan saat ini. Kalau kita masih bernafas, boleh berdiri dengan tegak hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri dan kita menaikkan pujian kita yang pertama bagi Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu.
Menghabiskan kebaktian minggu kita 9 Mei 2021 hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Amin. Nats pembimbing kita 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada minggu hari ini. Kita kembali menaikkan pujian nama Yesus terus bersuara nomor 207. Bait yang pertama dan kedua, jangan lupa nama Tuhan, Ia menara yang teguh. Jangan lupa nama Tuhan, Ia menara yang teguh. Jangan lupa nama Tuhan, Ia menara yang teguh. Nama itu meneguhkan yang susah dan mengeluh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Pakai selalu nama Tuhan sebagai perisai yang teguh. Walaupun cobaan datang, sebutlah nama Yesus. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan saudara kita seiman di seluruh dunia. Hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Besar kasih Allah dalam hidup kita, karena itu mari kita terus belajar menjadi pribadi yang penuh kasih dan membagikan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali menaikkan pujian kita dari PKJ nomor 277 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, sekalipun diriku dapat berkata-kata.
berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kembali saya mengajak kita semua memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 199 ayat yang pertama dan yang ketiga. Sudahkah yang terbaik kau berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bersama ku tak menjadi nafari, diharapkan terbaik dariku. Berapa yang terhilang ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Baiknya yang ketiga, telah ku perhatikan sesama atau kamu biarkan mereka? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku takut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Apa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Puji Tuhan untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita akan menaikkan doa persembahan dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Paulisa Mondoringin. Shalom. Puji Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita dan sudah kita berikan sebagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan dan juga kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan kesanggupan yang Kau berikan buat kami dalam melewati setiap tantangan dan ujian hidup yang ada. Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami berikan sebagian daripada apa yang telah kami terima untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Engkau memakainya Bapa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan ada di GMI Philadelphia MPW YPPIB Balikpapan untuk melayani. Kami berdoa Bapa untuk pelayanan semua hamba-hamba-Mu ini, Pendeta Fredrik Sileti, Ibu Dormawati, Saudari Agustina Rajarehi, dan Saudara Frederick William. Engkau memberkati pelayanan mereka semua Bapa. Engkau memakai mereka menjadi alat-Mu dan memberitakan berkabar dan Injil di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk Saudari Lilis Hulo dalam pelayanannya di Pos PI GMI Philadelphia Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, khususnya untuk satu usia lagi yang Kau berikan buat hamba kekasih-Mu ini. Engkau memberkati Lilis dalam pelayanannya. Engkau memakainya Bapa menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada dalam kepengurusan sinode. Kami berdoa untuk Ketua Pendeta Jansen Animan, Sepuh Bapak Budi Santoso, Bendara Umum Bapak Nehemia, Guru Singa. Biar Engkau memberkati mereka semua, memakai mereka, memberikan hikmat dalam menyusun program dan pengembangan pelayanan. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa untuk pelayanan pengurus YPPIB, Pendeta Roland Octavianus, Pendeta Jansen Aminan, Pendeta Konsusta Kaliwang, dan Bapak Effendi Situmorang.
Engkau pakai Bapa anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan ini menjadi alat. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kemampuan Bapa dalam kepengurusan YPPIB ini. Biarlah YPPIB juga dapat menjadi alat untuk penyebaran Injil Bapa di seluruh dunia. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan dalam masa sekolah dan perkuliahan mereka. Kami berdoa untuk perkuliahan Huberto, Timothy, dan Abel di puluhan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk Baskoro, Yoga, Angel, Joshua, Marcella, Anggun, Adri, dan Bu dalam masa ulangan mereka. Kami berdoa untuk Marshall, Tania, dan Felix dalam masa belajar di rumah bersama orang tua yang mendampingi. Kami berdoa Bapak untuk Marcella, Angel, Joshua yang persiapan ujian akhir kelulusan SD dan SMP, serta Marshall yang akan masuk SD. Engkau berkati Bapak anak-anak Tuhan ini, Engkau memberikan mereka pengetahuan lebih, semangat belajar Bapak, sehingga mereka dapat memperoleh nilai yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Bapak, anak-anak Tuhan diberkati lebih daripada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau Kau mengizinkan kami masuk dalam pergumulan, karena kami tahu Bapa melaluinya iman kami semakin bertumbuh. Bapa, pagi hari ini kami naikkan doa-doa pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami sungguh sangat rindu Bapa Engkau memberkati semua jemaat yang ada di GMI Philadelphia Balikpapan ini. Berkati pertumbuhan iman mereka, dan kami juga rindu Bapa hari demi hari ada pertambahan jumlah jemaat di tempat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pengurusan surat tanah gereja. Kami rindu Bapa di suatu saat nanti kami juga memiliki satu gedung gereja sendiri. Kami percaya Bapa Engkau sumber segala berkat. Jika Engkau sudah membuka pintu, tidak ada satupun dapat menutupnya. Karena itu Bapa kami percaya Kau akan menolong Bapa untuk kepengurusan surat tanah gereja ini, dan suatu saat nanti akan ada gereja untuk kami beribadah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seleksi pekerjaan bagi Saudara Wisnu Wardana. Engkau akan menyertai saudara kekasih di dalam perkuliahannya. Kami percaya juga Bapa, Engkau akan menyediakan yang terbaik buat Saudara Wisnu. Engkau memberikan hikmat agar Saudara Wisnu juga tahu apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kami percaya Bapa, Engkau menyediakan yang terbaik yang sesuai bagi Saudara Wisnu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat dan anggota keluarga yang menggumuli kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Saudara Yusriki, Ibu Tion Sisihan, dan Ibu Retno. Bapak kunjungi satu persatu jemaat ini, jamah setiap bagian tubuh yang sakit. Kalau dokter sama dokter, kami percaya Bapak Engkau sanggup memulihkan, memberikan kesembuhan bagi jemaat kasih ini. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga jemaat yang terpisah karena pekerjaan ataupun pendidikan, khususnya dalam situasi pandemi saat ini. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi masing-masing mereka. Secara khusus kami menyerahkan Bapak Stefanus dan anak-anak dari keluarga Edward Pulse yang saat ini terpisah. Engkau melindungi mereka semua, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak, sehingga mereka dapat memperoleh keselamatan, khususnya juga dari ancaman virus COVID ini. Bapak di surga, kami juga berdoa Bapak kesehatan Opa dan Oma Paulus dalam pasca vaksin kedua. Engkau berikan kesehatan, kekuatan untuk kedua hamba ini. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk tenaga medis dimanapun mereka berada, dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka menangani pasien COVID. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai mereka dan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Pangdam, Kasdam, Kasintel, dan Kabudam Namura Warman yang telah memberikan izin GMI Philadelphia Balikpapan beribadah di Aula Kabudam. Kiranya Tuhan berkati dan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Untuk memberkati pekerjaan mereka hari demi hari semakin lebih lagi Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Hendrik Octavianus dan keluarga. Engkau memberkati kesehatan Ibu kasih kami ini, biar di usia yang sudah tidak muda lagi ini, kesaksian Tuhan, kesaksian hidup dalam kehidupan Ibu Hendrik dapat memberikan berkat bagi kita semua. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk pelaksanaan PPKM dan vaksinasi di kota Balikpapan. Biar Engkau memberkati, menolong Bapak turut campur tangan di dalamnya, hingga proses PPKM dan vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk keamanan kota Balikpapan. Terima kasih Bapak, sampai saat ini Engkau memberikan kondisi yang kondusif Bapak di kota Balikpapan. Biar terus berlangsung dengan baik Bapak. Berikan keamanan, kenyamanan untuk kami beribadah maupun beraktivitas. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami di tengah kondisi COVID-19 ini. Kami percaya Bapak, tiba saatnya nanti COVID-19 ini akan berlalu. Kami berdoa Bapak untuk dampak dari pandemi COVID ini
Biar Engkau menolong memberkati Bapa setiap anak-anak Tuhan, setiap masyarakat yang terdampak pandemi COVID ini Bapa. Engkau berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan mereka dalam menghadapi kehidupan mereka ini. Inilah doa-doa kami Bapa, kami percaya setiap doa-doa yang kami sampaikan Engkau dengar dan akan Engkau jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya mengajak kita semua untuk menaikkan mazmur pujian kita bagi Tuhan. Mari kita semua membuka Mazmur pasal 67. Mazmur pasal 67 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Saya mengajak kita membacakan Mazmur ini secara berbalasan. Kaum Bapak akan memulainya membaca ayat yang ganjil, dilanjutkan oleh kaum ibu di ayat yang genap, demikian seterusnya. Di ayat ke-8 kita akan membacakan Mazmur ini secara bersama-sama. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah sudah mendapatkannya, saya mengajak semua kita boleh mengambil sikap berdiri dan kita menaikkan Mazmur pujian di hadapan Tuhan. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Ayat yang pertama kaum Bapak. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah Allah kita memberkati kita. Bersama-sama ayat yang ke-8. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, disilakan duduk kembali. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kembali menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Freddy Stonsileti dalam kebaktian ini. Saya kembali mengajak kita untuk menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu ya Tuhan persembahanku ini. bersembah
Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu di hari Minggu ini kami diberikan kesempatan untuk kembali membaca merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Pujian kami membawa persembahan kami berupa hidup kami kepada Tuhan. Dan seluruh aspek hidup dan kehidupan kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan kami selalu terus kedapatan konsisten setia di depan Tuhan, memberi diri kami secara terus-menerus. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Karena Engkau Tuhan kami Yesus Kristus telah terlebih dahulu memberi hidup-Mu bagi kami. Berkati waktu pemberitaan firman Tuhan ini, Roh-Mu yang Kudus memberikan kami pengertian. Dalam Kristus kami berdoa menyambut kebenaran firman. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Tema kita pada hari Minggu hari ini adalah hati yang memberi untuk pekabaran Injil. Hati yang memberi untuk pekabaran Injil. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat yang ketujuh, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat yang ke-8, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksananya itu. Hendaklah pelaksananya itu sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat yang ke-13, sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Sekali lagi tema kita hari ini adalah hati yang memberi untuk pekabaran Injil. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan dikasih Tuhan, memberi itu adalah karakter orang Kristen. Memberi itu adalah hal yang biasa bagi kita. Memberi itu bukan hal yang lumrah, ya. Memberi itu bukan hal yang baru dalam kekristenan. Dan memberi itu adalah bagian mutlak dari kekristenan.
Memberi adalah sebuah tindakan menyerahkan, membagikan, menyediakan, dan menyampaikan sesuatu yang dimiliki seseorang kepada pihak lain atau orang lain. Itulah memberi. Ada berbagai alasan atau motivasi seseorang memberi sesuatu kepada pihak lain atau orang lain. Ada yang merencanakannya sebagai investasi budi baik, ya. Jadi ada orang yang memberi itu sebagai investasi agar kelak orang yang ditolongnya itu akan menghormati dan mengingatnya. Yang kedua, sudah dikasih Tuhan, ada pula yang menginginkan dirinya dikenal sebagai orang yang dermawan. Ada orang memberi supaya dikenal, wah orang ini dermawan. Ada juga orang motivasi seperti itu. Tidak sedikit juga orang yang beranggapan bahwa dengan memberi sesuatu kepada orang lain, maka Tuhan akan membalaskannya 100 kali lipat, 1000 kali lipat, dan seterusnya. Jadi ada orang yang memberi itu dengan macam-macam motivasi. Ada juga orang yang memberi karena takut. Kenapa takut? Takut Tuhan marah kalau berkatnya ditutup, ya. Dan dikasih Tuhan macam-macam motivasi ketika seseorang memberi. Syukurlah kalau masih ada orang yang memberi oleh karena panggilan hidupnya, ya. Ia tidak tahan melihat sesamanya yang menderita, maka jika ia ingin memberi sesuatu itu dilakukan semata-mata untuk panggilan hidup, ya. Banyak orang yang beralasan tidak dapat memberi oleh karena tidak mempunyai sesuatu yang layak diberikan kepada orang lain. Masuk akal. Tidak dapat memberi karena tidak ada yang diberikan kepada orang lain. Ini logis sekali. Sebab apa yang dapat kita berikan kalau kita tidak punya apa-apa yang kita berikan kepada orang lain? Ini sangat-sangat masuk akal. Tapi sudah dikasih Tuhan, untuk dapat memberi paling tidak kita harus mempunyai sesuatu. Namun betulkah ada manusia yang hidup tidak mempunyai apa-apa? Jangan-jangan sepenggal kalimat yang tadi saya sebutkan, ya, alasan karena dalam hati memang tidak tergerak atau tidak punya niat untuk memberi. Bagaimana mungkin saya memberi, saya tidak punya apa-apa? Seringkali alasan-alasan ini dipakai untuk tidak memberi. Padahal sudah dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, kita jujur, kita semua ini paling tidak punya kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, paling tidak kita punya nafas kehidupan yang kita bagikan kepada sesama kita. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan, paling tidak kita bagikan kepada sesama kita. Sudah dikasih Tuhan, dibandingkan jemaat-jemaat di Makedonia, orang-orang percaya di Korintus ini, mereka lebih mapan dalam segala hal. Jemaat di Korintus ini hidupnya lebih maju. Secara ekonomi mereka lebih maju. Secara finansial mereka lebih maju. Secara pengajaran dalam gereja, banyak pengajar-pengajar di dalam mereka. Secara kota mereka metropolitan pada zaman itu. Dan mereka adalah orang-orang terpelajar. Bahkan mereka mempunyai iman yang luar biasa. Sudah dikasih Tuhan, jemaat di Korintus itu punya banyak talenta. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mereka punya begitu banyak kelebihan yang Tuhan berikan. Paulus mendorong kepada mereka juga unggul atau memiliki kerelaan yang lebih untuk memberi. Orang-orang Kristen di Korintus itu adalah orang-orang yang punya materi sekali lagi berlebih. Ya, bahkan kalau kita perhatikan yang kita baca tadi, mereka itu sudah punya rencana dari tahun sebelumnya untuk memberikan bantuan kepada jemaat yang ada di Yerusalem untuk menolong mereka yang dalam kesusahan di sana. Sudah dari tahun sebelumnya mereka punya rencana ini. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, tetapi dengan contoh jemaat yang ada di Makedonia. Dan dikasih Tuhan, ada beberapa prinsip yang disampaikan kepada Rasul Paulus, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dengan mencontohkan jemaat yang ada di Makedonia. Yang pertama, bantuan itu didasarkan, pemberian itu didasarkan atas keikhlasan. Ayat yang ke-8 jelas sekali, ya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu. Yang pertama, untuk menguji keikhlasan kasih. Yang kedua, bantuan mereka itu diberikan sepadan dengan kerelaan mereka. Yang ketiga, bantuan mereka itu berdasarkan apa yang ada pada mereka, tidak mengada-ngada. Yang keempat, bantuan itu diberikan dalam rangka keseimbangan. Ayat yang ke-13. Setelah dikasih Tuhan, artinya dari bagian ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus
memberitahu, menasehati jemaat di Korintus untuk memberi berdasarkan 4 poin tadi. Nah, setelah dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama ya. Kita telah mengalami pertolongan Tuhan oleh orang di sekitar kita. Atau sebaliknya, kita memberikan pertolongan kepada sesama kita karena Tuhan yang menyuruh kita untuk menolong orang lain. Tapi setelah dikasih Tuhan, kita belajar bersama-sama. Kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, mari kita terus-menerus membagikan pertolongan itu kepada sesama kita. Dengan teladan jemaat yang ada di Makedonia, yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar beberapa hal singkat pada minggu pagi hari ini tentang jemaat di Makedonia, yang Rasul Paulus contohkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Saya dikasih Tuhan, saya mau membagikan 3 hal pada minggu pagi hari ini dari pembacaan firman Tuhan yang saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sudah dikasih Tuhan, kita belajar dari jemaat di Makedonia kepada jemaat di Korintus. Yang pertama adalah kaya dalam kemurahan. Sudah dikasih Tuhan, coba kita perhatikan bersama-sama 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Sudah dikasih Tuhan, padahal kondisinya mereka lagi bergumul dalam penderitaan yang luar biasa. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan pada ayat yang kedua ini, mereka, dan meskipun mereka sangat miskin. Ini dalam terjemahan bahasa Inggris yang dikatakan dalam kesusahan yang ekstrim. Artinya apa? Betul-betul papa dalam situasi yang sangat sulit. Tapi sudah dikasih Tuhan, ayat yang kedua dikatakan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Saudara, kata kemurahan ini mengandung arti kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar dalam posisi orang lain, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan mata orang itu, memikirkannya dengan pikirannya, dan merasakannya dengan perasaannya. Jadi kata kemurahan itu adalah kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar dalam posisi orang lain, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan mata orang itu, memikirkan segala sesuatu, memikirkan dengan pikirannya, dan merasakan dengan perasaannya. Jadi dengan mata yang pertama, yang kedua melihatnya, yang kedua dengan pikiran, yang ketiga dengan hati, dengan perasaan. Ini namanya empati. Dan dikasih Tuhan memiliki kekayaan dalam kemurahan. Orang yang memiliki kemurahan mau turut memahami dan merasakan kesusahan orang lain. Ini yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Makedonia. Mereka benar-benar ingin memberi pertolongan. Karena apa? Mereka paham situasi jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka sudah susah. Jemaat di Makedonia ini susah sekali, dalam kemiskinan yang ekstrim, kesusahan yang luar biasa. Tapi mereka memahami kondisi jemaat di Yerusalem. Karena itu mereka memberi. Pemberian itu didasarkan atas dasar kasih dan kemurahan. Saudara dikasih Tuhan, dalam penggunaannya dalam perjanjian baru, ya, ada 2 aspek kata kemurahan ini. Yang pertama, kemurahan ini berbicara tentang kebaikan yang berasal dari hati. Kebaikan yang berasal dari hati. Yang kedua, kemurahan ini berbicara tentang hal yang berguna dan berfaedah. Dengan demikian, kemurahan membuat seseorang memiliki hati yang ikhlas untuk memberi dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi saudara, dengan kemurahan hati, maka ada akibatnya. Kemurahan hati itu memiliki efek samping. Apa itu efek sampingnya? Coba kita lihat 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. Tertulis begini, 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara, dalam ayat yang ketiga, karena kaya dalam kemurahan, maka mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi kemurahan hati itu membuat orang memberi melampaui kemampuan mereka. Kita lihat sama-sama ayat yang kelima. Karena kaya dalam kemurahan, kita lihat ayat yang kelima, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Waduh. Jadi yang diharapkan oleh Rasul Paulus, kenapa? Rasul Paulus paham kondisi jemaat di Makedonia, tapi mereka memberi
lebih daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Saya dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena kaya dalam kemurahan, maka mereka memberi lebih daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus dan kawan-kawan. Satu dasarnya, satu alasannya, karena kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan membuat seseorang punya empati yang tinggi. Kaya dalam kemurahan membuat seseorang punya kepedulian yang luar biasa. Karena kaya dalam kemurahan, maka orang-orang tersebut sadar diri. Karena apa? Kaya dalam kemurahan. Persoalannya tidak banyak orang yang kaya dalam kemurahan. Setelah dikasih Tuhan, ada satu kisah ilustrasi menarik. Satu kali ada seorang raja tidak mempunyai anak. Ia sangat merindukan kehadiran anak agar dapat melanjutkan tahta kerajaannya. Raja itu menempelkan pengumuman untuk orang-orang muda yang ada di sekitar kerajaannya, desa-desa di sekitar situ ya, untuk ada yang mau menjadi anak dari raja ini. Setelah dikasih Tuhan, syaratnya sederhana si raja ini. Raja ini punya syarat, yang pertama, anak muda itu harus mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama. Sederhana syaratnya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tiba-tiba ada seorang anak petani miskin melihat pengumuman itu, hatinya begitu bergejolak untuk ikut dalam apa yang disampaikan oleh si raja ini. Ia berniat mendaftarkan diri, tapi dia pikir dia anak petani miskin, pakaian saja compang-camping. Akhirnya dia bekerja dengan begitu giat sampai dia punya pakaian yang bagus untuk mendaftar menjadi calon anak angkat dari si raja itu, dari banyak anak muda yang mendaftar. Setelah dikasih Tuhan, penampilannya yang sudah rapi untuk pergi ke kerajaan itu, dalam perjalanan si anak muda ini ketemu dengan seorang bapak yang bajunya sudah robek-robek dan kedinginan karena kondisi pakaiannya yang sudah robek-robek. Dia ketemu dengan si bapak ini yang luar biasa miskin dengan pakaiannya yang ala kadarnya, pakaiannya yang luar biasa robek-robek, tidak layak untuk dipakai. Dan bapak ini sebagai seorang pengemis. Dalam perjalanan anak muda ini lihat, waduh, kasihan betul bapak ini pengemis, bajunya sudah robek-robek, kedinginan lagi. Anak muda ini yang mau mendaftar, dia pakai baju yang bagus, yang dia cari untuk mendapatkan baju itu dari bekerja beberapa waktu lamanya. Dia lihat si bapak ini, dia tidak tega. Akhirnya apa? Bajunya itu yang satu pasang yang bagus itu dikasih pakai sama bapak ini. Dia bilang, kita tukar aja pak, nggak apa-apa saya pakai baju yang bapak pakai yang sudah robek-robek ini. Setelah dikasih Tuhan, anak muda ini pakai, ketika dia pakai, bapak itu pakai baju yang bagus. Masih perjalanan cukup jauh. Ketika dia berjalan, tibalah dia masuk di pintu kerajaan itu. Sampai masuk di pintu kerajaan itu, dia bilang kepada para penjaga, para pengawal di kerajaan itu, bilang, saya mau mendaftar untuk jadi calon anak bapak raja ini. Para pengawal penjaga itu tertawa melihat, waduh, kamu penampilanmu begini kok mau mendaftar ke sini, paling nggak perbaiki dulu penampilanmu. Dia dicemooh, dia dihina, dia direndahkan, pada akhirnya dia dikasih, ya udah masuk aja sudah, masuk aja. Saya dikasih Tuhan, ketika sampai di kerajaan bertemu dengan raja, dia pikir, waduh, dia sudah ditertawakan, dia pikir dia pasti ditolak. Dia udah pikir macam-macam, tapi mau pulang tanggung. Sudah sampai di kerajaan, mau pulang untuk ganti baju yang lebih layak, tanggung. Akhirnya sudah dikasih Tuhan, dalam keadaan seperti itu, si raja itu keluar dari pintu kerajaannya, dia lihat di halaman terasnya. Anak muda ini agak bingung lihat raja. Kenapa dia agak bingung? Karena dia lihat si raja ini ada sesuatu yang aneh, familiar, tapi dia baru pertama ketemu dengan raja ini. Rasanya baru pertama, tapi dia kayaknya pernah lihat si raja ini. Tapi ada sesuatu yang aneh. Rupanya pakaian yang dipakai sama raja itu adalah pakaian yang diberikan oleh anak muda tadi. Rupanya yang jadi pengemis di jalan tadi adalah raja itu. Akhirnya si raja bilang, yang tadi berjumpa di jalan itu saya. Mari anakku, aku menyambutmu. Dipeluklah si anak muda ini. Baru raja ini bilang, kamu punya kemurahan hati yang luar biasa kepada sesama. Saya mengangkat kamu menjadi anakku saat ini juga. Setelah dikasih Tuhan, ilustrasi ini sederhana, mau mengingatkan kepada kita, kemurahan hati akan kembali kepada diri kita. Kemurahan hati, kebaikan hati itu akan berpulang kepada diri kita.
Jemaat di Makedonia memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Dalam kesulitan mereka tetap memiliki kemurahan hati. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memperoleh sangat banyak kemurahan dari Tuhan. Tidak terhitung jumlahnya. Tuhan tidak pernah meminta hal itu untuk dikembalikan. Tuhan tidak pernah meminta hal itu untuk dibalas kepada Tuhan. Siapa kita balas kebaikan Tuhan? Tapi saudara, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Bagaimana caranya? Mari kita buat apa yang mampu kita buat, seperti jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia tahu berterima kasih. Mereka memiliki kekayaan kemurahan hati karena apa? Kekayaan kemurahan yang mereka miliki karena mereka sadari siapa diri mereka. Akibatnya apa? Mereka punya kekayaan dalam kemurahan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita berjemaat, gereja kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Bukan karena si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Tapi yang harus kita ingat baik-baik, gereja kita ada sampai hari ini memang karena kemurahan Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan pakai setiap kita di dalam jemaat ini untuk terus menopang pelayanan yang berjalan sampai hari ini. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan apa yang mampu kita lakukan. Mari kita berikan apa yang mampu kita berikan. Setelah dikasih Tuhan, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui gerejanya, melalui memberi. Hati yang memberi untuk pemberitaan Injilnya, itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan sudah memberi begitu banyak, bukan supaya kita dibalaskan 100 kali lipat, 1000 kali lipat, bukan itu. Tapi yang Tuhan mau, hati kita tulus di hadapan Tuhan. Karena apa? Memberi itu adalah respon kasih kita kepada Tuhan yang sudah telah terlebih dahulu memberi kepada kita. Yang kedua, yang pertama tadi jemaat di Makedonia mereka kaya dalam kemurahan. Yang kedua, jemaat di Makedonia mereka hidup untuk melayani. Saya dikasih Tuhan, melayani adalah panggilan. Sekali lagi, melayani adalah panggilan. Yang namanya panggilan di dalamnya berarti tanpa paksaan, dengan kerelaan. Banyak orang melayani di luar sana bukan karena panggilan, melainkan karena hanya sebuah tugas, rutinitas tanpa makna. Ya. Jemaat di Makedonia menyadari bahwa mereka dipanggil untuk melayani Tuhan. Coba kita lihat ayat yang keempat, 2 Korintus 8 ayat 4 tertulis begini. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta mengambil bagian dalam pelayanan dengan kerelaan sendiri. Nah, ini dia. Melayani itu panggilan, kerelaan hati. Ya. Ada banyak contoh. Saya ambil contoh, ada waktu saya masuk di sekolah teologi, ada baik kakak tingkat, ada tingkat yang dipaksa orang tuanya jadi hamba Tuhan, akhirnya kabur dari kampus. Ya bukan panggilan. Melayani itu kan panggilan. Ya. Melayani itu panggilan. Hidup itu untuk melayani, dan melayani itu panggilan. Saya dikasih Tuhan, jika hidup jemaat di Makedonia untuk melayani, berarti memberi bukan persoalan bagi mereka. Kalau hidup itu untuk melayani, berarti memberi bukan persoalan. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, karena mereka memberi adalah bagian yang mutlak untuk mendukung pelayanan. Sekali lagi, memberi adalah bagian yang mutlak untuk mendukung pelayanan. Mereka melayani dan pasti memberi diri dan memberi. Jadi orang melayani itu tidak mungkin tanpa memberi, pasti memberi. Yang pertama memberi diri, yang kedua memberi dalam bentuk materi. Tapi semuanya intinya adalah kita memberi. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berikan berkat atau karunia kepada setiap kita itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya, talentanya Tuhan kasih sebagai liturgos, berkhotbah, melayani, menyanyi, main musik, mendukung pelayanan, cekatan ini itu dan seterusnya. Masing-masing Tuhan kasih karunia yang berbeda, berkat kemampuan yang berbeda. Saudara, jika kita sadari itu pemberian Tuhan, mari kita lakukan dengan setia dan sungguh-sungguh. Tapi ada juga orang-orang yang Tuhan kasih tanggung jawab, punya berkat berlebih dan lain sebagainya, maka dipanggil untuk melayani melalui berkat yang Tuhan berikan. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini mau menegaskan kepada kita, kita hidup itu untuk melayani.
Seperti jemaat di Makedonia, mereka hidupnya untuk melayani Tuhan. Melalui apa? Melalui pemberian. Memang sudah dikasih Tuhan di jemaat kita, memberi itu sekali lagi bukan hal yang baru, itu hal yang lumrah. Laporan keuangan setransparan mungkin, semuanya dibuat sebaik mungkin. Bukan tujuannya supaya begini begitu, tapi semuanya harus diketahui. Tujuannya untuk pelayanan kita makin maju. Tapi poin kedua ini, memberi itu adalah bagian dari melayani. Hidup kita ini karena pemberian. Dan hidup yang karena pemberian, mari kita pakai untuk melayani. Lagu penutup kita nanti, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Melayani berarti memberi diri. Dan dikasih Tuhan, memberi diri berarti kita semua memperoleh kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Karena itu saudara, tanda seseorang memiliki kasih, melayani, tandanya yaitu memberi. Kasih tidak perlu digembar-gemborkan, ya, melalui kata-kata begini, begitu, dan seterusnya, lewat ucapan kita, tapi dengan perbuatan kita. Suka memberi, sekali lagi ini karakter Kristen kita. Apapun keadaannya, situasinya, mari kita belajar memberi. Roma 12 itu ayat 1 dan 2, kita mempersembahkan, memberi hidup kita yang utuh kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya mungkin ada yang berkata, jangan memberi, untuk diri sendiri saja susah, untuk kehidupan tiap-tiap hari saja susah. Ada satu bagian dalam Amsal bilang begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberi. Karena apa? Kita sudah diberi kehidupan oleh Tuhan. Mengasihi berarti memberi. Memberi tanpa mengasihi bisa, tapi mengasihi tanpa memberi tidak mungkin. Kehidupan kita karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bagikan kasih itu kepada sesama kita. Yang ketiga, yang terakhir, selain dikasih Tuhan, tujuannya apa sih? Manfaatnya apa yang terakhir? Untuk keseimbangan. Hidup dalam keseimbangan. Jika kita menggunakan perhitungan dunia, saudara, maka yang dilakukan oleh jemaat Makedonia ini kebodohan. Kenapa saya bilang kebodohan? Bahkan gak berguna, merugikan, ya. Tapi tidak demikian bagi mereka. Mereka paham betul bahwa hidup ini harus seimbang. Mungkin kalau posisi kita mungkin di jemaat Makedonia sudah hidupnya dalam kemiskinan parah, memberi lagi, ini bodoh sekali. Ya begitu kata dunia. Tapi bagi jemaat Makedonia tidak. Kenapa tidak demikian? Karena apa yang mereka lakukan, mereka tahu hidup itu harus seimbang. Dan dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup yang seimbang itu adalah kita belajar bersama-sama. Diri kita penting, tapi jangan lupa orang di sekitar kita juga penting. Bukan hanya diri kita yang paling penting. Coba kita lihat ayat yang ke-13. 2 Korintus 8 ayat 13 tertulis begini. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Jadi bukan orang lain dapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan dalam hidup. Ingat Bapak Ibu, beberapa bulan lalu saya kasih ilustrasi ya, tentang saya pergi ke pasar beli ikan. Saya beli ikan 3 kilo, 1 kilo ikan ini, 1 kilo ikan lain lagi, 1 kilonya ikan lain lagi. Waktu ditimbang, saya maunya timbangannya dikasih bonus dong, lebih berat ke saya. Padahal seharusnya seimbang. Kalau 1 kilo, 1 kilo. Tapi inilah natur manusia. Maunya beratnya ke kita. Maunya kita diuntungkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sah-sah saja sebagai konsumen. Apalagi kita pelanggannya. Tapi maksud saya dari firman Tuhan ini, hidup ini perlu keseimbangan. Tidak semua selalu terpusat kepada kita, tapi juga kepada sesama kita. Karena apa? Itulah hidup yang seimbang. Tidak hanya berputar dengan diri kita sendiri, tetapi kepada sesama kita. Tuhan sudah sangat baik kepada kita. Kita merasakan kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita pribadi, bagi keluarga, dalam pekerjaan, dalam kita bergereja, dalam segala hal. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa salurkan kebaikan Tuhan itu melalui kita memberi. Saya mengakhiri firman Tuhan ini, hati yang memberi untuk pekabaran Injil. Bapak Ibu tahu, pekabaran Injil sampai hari ini ada.
Salah satu aspeknya karena ada hati yang memberi. Gereja kita dan gereja-gereja di seluruh dunia ini ada, memang Tuhan yang pelihara. Tapi jangan lupa, karena ada hati yang memberi untuk Injil itu sendiri. Di Alkitab sudah sangat jelas, waktu Yesus pergi dalam pelayanannya, ada banyak orang yang menopang pelayanan Yesus. Wanita-wanita yang begitu luar biasa yang mendukung pelayanan. Maksud saya bukan berbicara soal materi nomor sekian, tapi yang pertama, mari kita memberi diri kita, memberi kehidupan kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi jangan lupa yang kedua, kalau Tuhan kasih berkat, jangan lupa memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan, khususnya dalam lingkungan gereja kita. Menolong orang-orang yang sulit, menggumuli pelayanan yang Tuhan percayakan. Karena apa? Kita ada hari ini karena Tuhan yang menolong kita melalui orang-orang di sekitar kita yang memberi juga kepada kita. Tuhan menolong kita, kiranya hati yang memberi untuk pekabaran Injil ada dalam setiap kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kiranya sabdamu yang kami renungkan pada minggu hari ini menolong kami untuk senantiasa memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani, hati yang kaya dengan kemurahan seperti jemaat yang ada di Makedonia, hati yang betul-betul memiliki hati yang melayani seperti jemaat di Makedonia, dan hati yang tahu tentang keseimbangan hidup seperti jemaat di Makedonia. Tuhan, tolong mampukan kami hidup dalam ketulusan dan murah hati, dan selalu memiliki cinta kasih kepada sesama, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikannya bagi kami. Ampuni kami kalau kami kedapatan egois, hitung-hitungan, tidak tulus. Tapi kami mau belajar dari firman Tuhan ini untuk kami terus menyadari hidup kami karena kemurahan Tuhan. Ajar kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang sudah dibagikan bagi kita semua. Hidup kita adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu mari kita pakai hidup ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melayani Dia, untuk kita memberi diri, memberi hidup kita dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengakhiri kebaktian minggu kita hari ini. Saya mengajak kita semua boleh mengambil sikap berdiri dan kita memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.
Tuhan Yesus Kristus, kiranya pujian kita pada minggu hari ini, lagu terakhir ini boleh menolong kita untuk kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita melayani Tuhan karena hidup kita adalah pemberian yang datangnya dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa hari Kamis ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita ibadah bersama-sama kembali. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.